Shalom saudara, menjalani kehidupan sebagai orang percaya, seringkali kita diperhadapkan pada situasi yang tidak mengenakan, dan rasanya jika dipikirkan oleh akal pikiran manusia, hal itu mustahil untuk bisa kita lakukan dan lewati. Walaupun kita sudah menaati firman Tuhan, mendengarkan suara Tuhan, tapi terkadang kita masih mempertanyakan, apakah mungkin Tuhan tolong saya? Saya sudah taat, tapi kok saya belum melihat jawaban Tuhan? Pada Voice of Pentecost kali ini, kita akan belajar mengenai ketaatan di tengah kemustahilan. Kita akan belajar dari dua tokoh Alkitab yang diperhadapkan pada situasi yang sulit, kemudian mereka mendengar perintah Tuhan yang tidak masuk akal. Namun, mereka tetap taat akan suara Tuhan dan justru mereka mengalami kemenangan demi kemenangan. Yang pertama ialah Ishak. Dalam Kejadian 26 ayat 1-6, pada saat itu Ishak menghadapi bencana kelaparan di negerinya. Awalnya, Ishak berencana untuk mengikuti Abraham ayahnya untuk mengungsi ke Mesir. Tetapi, Tuhan menampakkan diri dan berfirman pada Ishak untuk tidak pergi dan tetap berdiam di negeri yang Tuhan suruh. Lalu, apa yang Ishak lakukan? Ishak memilih untuk taat akan suara Tuhan. Walaupun secara logika manusia, Ishak memikirkan, bagaimana mungkin bisa survive dengan tetap tinggal di negeri yang sedang dilanda bencana kelaparan? Bagaimana caranya Ishak dan keluarganya bisa bertahan hidup? Tetapi, karena Ishak menaati suara Tuhan, Tuhan menyertai dan memberkati Ishak. Bahkan dikatakan Ishak menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Yang kedua, kita lihat Paulus. Dalam Kisah Para Rasul 16, tercatat 2 kali Tuhan mengalihkan pelayanan Paulus dan rekan-rekannya. Paulus bermaksud untuk memberitakan Injil ke daerah-daerah baru sesuai dengan panggilannya, yaitu kepada bangsa-bangsa non-Yahudi. Kok Tuhan menghalangi orang yang mau memberitakan Injil ya? Tentu tidak. Tuhan tidak menghalangi orang yang mau memberitakan Injil. Tuhan memiliki rencana lain yang lebih baik bagi Paulus dan rekan-rekannya. Melalui penglihatan seorang Makedonia, Tuhan menuntun Paulus untuk mengabarkan Injil ke daerah-daerah Makedonia. Paulus mengikuti tuntunan Tuhan itu, lalu bersama rekan-rekannya, Paulus mendirikan gereja-gereja di daerah Makedonia. Ishak dan Paulus mempunyai pilihan untuk tidak menaati suara Tuhan karena sepertinya tuntunan Tuhan itu tidak masuk akal. Namun, mereka memilih untuk tetap taat mendengar suara Tuhan walaupun mereka tidak mengerti apa yang Tuhan sedang rencanakan bagi mereka. Begitu pula dengan setiap kita. Terkadang dalam kondisi sulit, Tuhan menuntun kita untuk melakukan hal-hal yang justru tidak masuk akal. Kita pun diperhadapkan pada pilihan untuk tetap taat mendengar suara Tuhan atau tidak. Bagaimana supaya kita bisa mendengar dan taat mengikuti suara Tuhan? Ada 3 hal yang dapat kita lakukan. Pertama, intim dengan Tuhan. Dalam Mazmur 25 ayat 14 dituliskan, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Untuk dapat bergaul dengan seseorang saja, kita harus sering bertemu dan berkomunikasi dengannya, bukan? Demikian juga jika kita ingin bergaul dengan Tuhan. Kita harus meluangkan waktu, memelihara hubungan dan komunikasi dengan Tuhan setiap hari. Dengan itulah kita bisa lebih mengenal dan menaati suara Tuhan. Kedua, pertajam kepekaan rohani kita. Sebagai orang percaya, inilah tanggung jawab kita untuk melatih pendengaran kita dalam mendengarkan suara Tuhan. Melalui doa, pujian, penyembahan, dan merenungkan firman itu siang dan malam, kita melatih kepekaan rohani kita. Dan yang terakhir, kita harus memikul salib. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Memikul salib berarti kita harus taat kepada suara Tuhan, sekalipun sulit. Tentu tidak mudah, maka dari itu diperlukan penguasaan diri dan dibutuhkan buah roh dalam kehidupan kita. Ketika kita taat untuk memikul salib, ketaatan itulah mendatangkan berkat, sebab Tuhan membalas setiap orang sesuai dengan perbuatannya. Memikul salib juga berarti memperkuat dan memperkokoh iman kita kepada Tuhan. Apalagi ketika kita diperhadapkan pada situasi yang mustahil. Tahukah saudara, apabila kita mendengar dan menaati suara Tuhan, maka berkat-berkat ini akan mendatangi kita. Berkat keberhasilan dan keberuntungan, tertulis dalam Ulangan 28 ayat 1-2. Berkat kekuatan dan perlindungan, tertulis dalam Matius 7 ayat 24-25. Dan keselamatan kekal, tertulis dalam Yohanes 10 ayat 27-28. Jadi saudara, untuk bisa taat di tengah kemustahilan, kita harus pahami dan percayai bahwa Tuhan memberikan rancangan terbaik bagi kita, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan
untuk memberikan hari depan yang penuh dengan harapan. Walaupun perintah Tuhan tidak selalu mengenakan, kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan merancangkan yang terbaik bagi setiap kita. Pada akhirnya, semua akan mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Tuhan Yesus. Yuk belajar percaya dan taat. Haleluya! Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Ya, salam. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Oh, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidup kami Tuhan. Nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Tuhan. Indahnya Kau Tuhan, bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau. Oh, Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari kita sembah Tuhan kita sekali lagi. Mari kita mengucap syukur atas kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu Tuhan, oh besar di hidup kami. Kami percaya Tuhan, kami akan meninggikan nama-Mu selama-lamanya Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, tiada kata yang bisa, tiada apapun yang bisa Tuhan menggambarkan besarnya kasih-Mu, indahnya kasih-Mu Tuhan. Oh,
lebih dalam ku menyembah dalam roh dan biar jemaat saja katakan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya Tuhan. Kami akan lebih dalam lagi Tuhan. Kami akan sembah Engkau Tuhan. Dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan. Oh, segalanya Tuhan, lebih dalam Tuhan, dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari sama-sama kita bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan dan katakan, ku tinggikan Engkau Tuhan, segalanya lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Ibu Pendeta silakan maju ke depan untuk memberitakan firman-Nya. Segalanya Tuhan, ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau Terima dahsyat. kasih. Haleluya, haleluya. Haleluya. Benar Tuhan, kami tinggikan Engkau. Engkaulah segalanya bagi kami. Engkau yang layak kami tinggikan. Engkau yang layak kami agungkan. Karena Engkau adalah Allah yang perkasa, Allah yang dahsyat, Allah yang mulia. Terima kasih Tuhan, pada sore hari ini kami telah menaikkan puji-pujian yang terindah buat Engkau Tuhan. Kini tiba waktunya kami mau mendengarkan Engkau berbicara kepada kami. Kami mau duduk diam, berbicaralah kepada kami. Kami minta pengurapan yang sama turun atas kami Tuhan. Hamba-Mu menyerahkan diri ke dalam tangan-Mu. Tuhan, Engkau berkata-kata, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Silahkan duduk. Shalom Bapak Ibu semuanya. Salam. Hampir nyaris tadi ya hujan ya. Jam 4 mau berangkat. Brrr. Tuhan Yesus, ini mau pergi pelayanan, mau ibadah bagaimana? Saya berdoa. Cucu saya bawa 2. Saya hanya berkata-kata, hei hujan, berhenti, ini hamba-Mu mau berangkat. Amin. Tiba-tiba hujannya mulai meredup, keluar matahari. Puji Tuhan jalan. Sampai kita di sini semua. Amin. Ya, hari ini ya saya berterima kasih kepada Ibu Gembala dan tim pastoral yang memberi kesempatan kepada saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan di ibadah ketiga hari ini. Ya, hari ini kita akan berbicara tentang prajurit yang siap siaga. Prajurit yang siap siaga. Kalau kita berbicara tentang prajurit, kita teringat pasti akan perang. Ya, kita lihat perang yang sedang terjadi hari-hari ini di luar negeri sana. Ternyata kemarin yang terakhir perangnya Pakistan ya dengan India. Kalau kita lihat
perang tentu ada korban-korban terjadi di sana. Ya, kebanyakan wanita dan anak-anak biasanya seperti itu. Tapi hari ini kita berbicara tentang bagaimana prajurit yang siap siaga dalam era yang baru. Hari-hari ini kita sudah di dalam era yang baru. Amin. Dalam era yang baru ini sistem pun berubah. Betul? Kalau seperti saya umurnya sistem itu udah gak kena. Karena ini sudah lansia. Ya. Sudah umur di 64 tahun, 65 tahun, udah sulit. Ya, ikut Zoom aja kita, unmute. Itu aja bisa 15 menit loh. Itu ya, hanya itu aja. Gimana kita sebagai prajurit mau berperang, hanya mau ini aja, Zoom aja, lamanya setengah mati kita. Ya, berputar-putar di sini. Tapi kita mau belajar dari kitab Efesus 6 ayat 11 sampai 18. Kita baca Efesus 6 ayat 11 sampai 18 ini kita baca bergantian. Sudah, mari kita baca. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Mari sama-sama. Karena sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh yaitu firman Allah. Mari kita sama-sama selesai. Selesai, baik ya. Kita sekarang saya katakan tadi ada di zaman yang baru yang penuh dengan tantangan dan perubahan yang cepat, betul? Itu sekarang eranya kita. Sebagai orang percaya, kita perlu menjadi prajurit yang siap siaga. Amin. Ya. Jadi untuk menghadapi zaman yang baru ini, ya, sebagai orang percaya kita tidak hanya hidup di dalam dunia fisik, tetapi kita juga hidup di dalam dunia spiritual. Ya, Bapak Ibu, kita juga memiliki musuh loh ya, yang tidak terlihat, yaitu iblis dan pasukan-pasukannya. Sudah tahu pasukan-pasukannya apa ya? Jadi jangan tahu hanya jenderalnya saja, ternyata dia punya pasukan banyak ya. Untuk menghadapi pertempuran spiritual, kita perlu menjadi prajurit yang siap siaga. Amin. Mereka ada di mana prajurit ini? Mereka bukan di luar, ada di dalam gereja. Karena mereka sudah dibentuk di dalam gereja. Mereka ikut apa? Kom 100. Mereka ikut dikul. Mereka ikut doa puasa. Mereka ikut apa lagi? Ibadah. Ibadah 1, 2, 3. Mereka melayani di tempat ini. Bukan di luar sana prajurit itu adanya di dalam gereja. Amin. Sikap prajurit yang siap siaga harus memiliki beberapa karakteristik dan sifat antara lain. Yang pertama, harus punya sifat teguh dan tangguh. Tidak mungkin seorang prajurit lemoy-lemoy gitu ya, tidak mungkin. Ya, tidak mungkin. Dia harus teguh dan tangguh. Ini menunjukkan kekuatan fisik dan mental yang tangguh dalam menghadapi tantangan. Tantangan kita itu banyak, itu saya katakan tadi. Tantangannya perubahan aja sedikit aja kita sudah panik seperti itu ya. Lalu dikatakan lagi harus dia waspada dan siaga. Kalau kita waspada dan siaga selalu siap dan waspada terhadap ancaman dan tantangan. Lalu dia harus apa lagi? Disiplin dan patuh. Ya, menunjukkan ketaatan terhadap perintah dan aturan, ya.
Apalagi berani dan percaya diri dalam menghadapi tantangan. Mengandalkan kekuatan Tuhan dalam menghadapi tantangan dan pertempuran spiritual. Inilah sikap prajurit. Sekarang kita lihat ke diri kita. Mana ya? Apakah semuanya sudah ada di dalam diri saya? Apakah ini belum semuanya? Mari kita lihat dalam konteks spiritualnya ya. Prajurit yang siap siaga juga harus memiliki sifat-sifat seperti iman yang kuat. Ini kalau iman-iman enggak kuat ini ya, kita kadangkala ini kan sulit perekonomian hari-hari ini ya. Sulit sekali ya. Kalau melihat keadaan, apalagi kami sebagai ibu-ibu rumah tangga dikasih gaji sama suami sekian. Kita sebagai manajernya ya, mengatur ini semua per bulan. Kira-kira katakanlah dikasih 10 juta, ini 10 juta cukup gak ya satu bulan ini? Kalau kita tidak iman yang kuat, mungkin 10 juta pun kurang. Karena begitu pergi keluar ke pasar segala rupa dilihat, diperlihatkan di dalam perdagangan perekonomian itu. Bisa enggaknya cukup 10 juta. Tetapi karena kita imannya yang kuat ya, kita harus memiliki teguh untuk menghadapi tantangan dalam pertempuran spiritual. Ya, ini iman yang kuat. Apalagi ketaatan kepada Tuhan. Kalau kita tidak taat kepada Tuhan, bagaimana kita taat kepada pemerintah, kepada keluarga kita, kepada suami ataupun istri kita. Dan bagaimana anak-anak taat kepada kita. Jadi prajurit yang siap siaga harus memiliki ketaatan kepada Tuhan dan melakukan kehendaknya, bukan kehendak kita. Amin. Ya, menggunakan perlengkapan senjata Allah melalui Efesus 11 ayat Efesus 6 ayat 11 sampai 18. Di situ lengkap. Ya. Tindakan kita sebagai prajurit yang siap siaga, yang pertama untuk kita bisa mengalami hal-hal yang di atas tadi, membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Amin. Jangan seorang prajurit tidak punya hubungan yang baik dengan Tuhan, enggak bisa. Harus punya, karena kalau membangun hubungan bersama-sama seperti ini mudah. Tetapi kalau membangun hubungan pribadi dengan Tuhan pribadi itu sulit sekali. Pagi-pagi mungkin ya kita terburu-buru. Aduh, ini gak sempat lagi, ntar malam aja deh. Padahal kita sebagai prajurit, kita diperhadapkan segala tantangan yang akan kita hadapi di dunia ini. Kita tidak tahu, begitu kita melangkah bisa aja tabrak mobil. Bisa aja toto ada yang lempar kita. Nggak bisa kita prediksi apapun yang terjadi. Jadi kita perlu membangun hubungan yang intim dengan Tuhan melalui apa? Doa pribadi itu penting sekali. Ya, doa pribadi atau mesbah keluarga. Dengan apa juga? Kita perlu membaca Alkitab. Tiap minggu kita diperhadapkan dengan apa? Membaca hebat. Ya, saya tadi bisik dengan Inang. Waduh, kita membaca ini satu kitab aja, kita katakan Samuel. 1 Samuel aja kita nggak baca satu pasal ya, 2 pasal. Bayangkan kita harus membaca itu Samuel, Yohanes, Mazmur, Amsal. 4 kitab kita harus baca setiap hari. Inilah amunisi di dalam diri kita. Amin. Kalau kita nggak baca, bagaimana kita prajurit mau ngomong sama orang? Ya, saya kemarin ini kesaksian sedikit. Saya ketemu sama orang, sebenarnya saya habis rapat di Bekasi. Tiba-tiba ada seseorang wanita masih muda. Dia bermasalah, masalahnya terlalu panjang. Saya dengarnya sedih banget. Kita sebagai prajurit Tuhan mendengar itu hatinya meleleh. Saya udah mau pulang, tapi kok hatiku bilang, tuh ada gerakan dari dalam. Saya percaya itu gerakannya Tuhan. Roh Kudus mengingatkan saya. Deketin, peluk. Saya peluk dia hanya begini saja. Dia nangis peluk saya rapat-rapat. Aduh, saya pun udah gak bisa ngomong. Nangis juga. Apapun katanya. Inilah kita harus diperhadapkan seperti itu. Saya gak bisa ngomong apa ya. Dari tadi dari A sampai Z tuh banyak sekali diomongin tentang wanita ini. Saya bilang, kenapa ya dalam hati saya, kenapa ya mereka ini ngomongin dia, kejelekan dia kok gak disentuh. Akhirnya saya mau buru-buru pulang, jadi gak bisa buru-buru pulang.
Menambah waktu lagi saya di situ hampir 1 jam melayani perempuan ini. Sakit sekali. Sulit untuk melepaskannya karena sudah seperti gulung benang yang kusut sekali. Mesti dibuka satu-satu. Ya, jadi kalau kita nggak menjadi prajurit yang nggak mengerti firman, sulit juga untuk melayani orang-orang seperti ini. Ya, inilah pertempuran spiritual, tidak mudah, nggak bisanya. Kamu begini, kamu begitu, nggak bisa. Karena tadi kita berbicara tentang firman Tuhan, ya, ada kita ingat. Walaupun kita tidak hafal di Mazmur mana itu, di Efesus mana, yang penting isinya kita ingat. Amin. Karena firman itu berkuasa. Itu sebabnya dikatakan tadi, kalau kita membangun hubungan pribadi kita dengan Tuhan, itu tadi doa pribadi, pembacaan Alkitab, pembacaan hebat, itu luar biasa. Lalu persekutuan dengan orang percaya lainnya. Kita masuk bergabung dengan KUL. Ya kan? KUL kita sudah ada, di semua tempat sudah ada. Di situ kita sama-sama membangun kehidupan bersama dengan orang-orang percaya yang lainnya. Amin. Jangan biarkan kita sendiri ya, kayak nggak punya teman gitu ya. Banyak loh saya lihat loh, aduh nggak ikut KUL. Seperti kemarin kita adakan sepertinya campaign gitu ya, KUL. Siapa yang ikut KUL? Semuanya. Yang tidak ikut KUL ya nggak ada yang berani. Tapi siapa yang ikut KUL? Semuanya tinggi tangannya. Nah ini seperti itu bisa kita lihat ya. Ini penting sekali loh ya. Lalu yang kedua, tindakan kita sebagai prajurit yang siap siaga, mengenakan perlengkapan senjata Allah. Kita perlu mengenakan perlengkapan senjata seperti tadi di Efesus itu. Yang pertama, ikat pinggang kebenaran, baju jirah, baju jirah keselamatan, sepatu ketabahan. Saya ngomongnya sepatu ketabahan. Ini dari terjemahan baru mengatakan ini sebenarnya tindakan penginjilan ya. Pergi ya, kerelaan memberitakan firman Tuhan, dikatakan sepatu ketabahan. Perisai iman, ketopong keselamatan dan pedang roh. Inilah alat kita, senjata daripada prajurit itu. Jangan sebagai prajurit gak punya senjata. Prajurit TNI itu macam-macam senjatanya. Ya, ada yang di sininya, ada yang mungkin lebih panjang, macam-macam larasnya. Kita ini senjata kita. Ikat pinggang kebenaran, baju jirah keselamatan, sepatu ketabahan, perisai iman, ketopong keselamatan dan pedang roh. Lalu selanjutnya apa lagi? Tetap waspada dan berjaga-jaga. Kalau ada cerita-cerita yang kita dengar tentang polisi menembak, tidak sengaja. Nah ini kan berarti tidak berjaga-jaga ya. Kok bisa dia nembak orang? Ya kan, bingung saya kadang-kadang ya. Kok bisa apa enggak dia jaga ya? Ya, makanya mereka itu TNI itu tidak bisa sembarangan menaruh senjatanya. Dia simpan, ada tempat dia nyimpan di mana. Ya, mungkin istrinya pun tidak bisa sentuh, apalagi anak-anak. Ya, inilah yang dikatakan perlengkapan senjata kita. Ya, jadi ada beberapa itu ya. Lalu dikatakan tetap waspada dan berjaga-jaga. Kita perlu tetap waspada dan berjaga-jaga untuk apa? Ya, menghadapi tipu muslihat iblis dan tantangan yang datang dalam zaman yang baru ini. Ya, lalu apalagi? Mengandalkan kekuatan Tuhan. Kita perlu mengandalkan kekuatan Tuhan dan bukan kekuatan sendiri untuk menghadapi tantangan dan pertempuran spiritual. Kita kalau punya sendiri bisa balik itu senapan sama kita. Kalau kita tidak waspada, kalau kita tidak berjaga-jaga. Ya, tetap berjaga-jaga lewat doa kita. Makanya kita perlu loh, salut loh ya melihat agama sebelah 5 kali waktu loh. Jalan, bismillah. Jalan, kita ada nggak kayak gitu? Kita gue jalan-jalan aja, pokoknya 2 makan 2 pagi 2 tidur, itu aja kita lakukan ya. Coba mereka itu setiap jalan pasti ngucap. Kita pun harus belajar seperti itu ya. Nah inilah yang dikatakan tadi tindakan sebagai prajurit yang siap siaga ya. Lalu kita menghadapi tantangan dalam zaman yang baru ini, apa yang kita hadapi? Itu tadi dari awal saya katakan menghadapi perubahan teknologi. Beberapa contoh perubahan teknologi yang telah mengubah kehidupan manusia, komunikasi.
Komunikasi apa? Ponsel, ya. Perkembangan teknologi ponsel telah memungkinkan manusia berkomunikasi dengan lebih mudah dan cepat melalui pesan apa? Teks, suara, apalagi video. Cepat kan sekarang ini? Kalau kayak kita itu saya katakan tadi, kita ini aja, gimana sih bikin voice note? Bikin voice note aja kita nggak ngerti. Coba, zaman kita harus akui, beda. Zaman ini percepatannya luar biasa. Gimana sih orang bikin video sembarangan, kirim-kirim video. Untung ada undang-undang IT ya. Kalau enggak repot kita. Anak-anak pun video entah apa aja diliatin. Mamanya mandi pun divideoin. Coba, saya bilang jangan yang begitu-gitu. Ya, lalu internet. Internet ini telah memungkinkan manusia mengakses informasi dan berkomunikasi dengan orang di seluruh dunia. Dulu adik saya ada di Amerika. Kalau telepon harus tahu jamnya, ya, berapa lama durasi supaya membayarnya tidak mahal. Sekarang mah kapan saja, hello. Wah, enak banget, cerita dari sana ke sini. Ini loh negara saya, ini loh mallnya. Waduh, semua udah bisa kita lihat dengan Rp5.000. Betul? Diperhadapkan, itulah tantangan kita. Ya, lalu pendidikan, tadi komunikasi. Pendidikan. Perkembangan teknologi telah memungkinkan manusia mengakses pendidikan dengan lebih mudah dan fleksibel melalui online. Sekarang anak-anak SD udah pakai laptop loh belajar. Zaman kita mana ada laptop, ya kan? Aduh, sulit. Ini lihat zaman ini cepat sekali berkembangnya. Sudah harus pakai. Datanglah si KDM, saudara kita, pemimpin kita dari Jawa Barat. Dia mempunyai, saya mah dukung ya, betul. Saya bilang, Tuhan, saya rasanya nggak salah deh memilih kepala daerah ini ya. Kok kayaknya tiba-tiba banyak hal yang diperhadapkan kepada kita di Jawa Barat, betul? Banyak sekali, kita harus dukung itu loh. Kenapa? Kita harus menyadari, saya sebagai pendoa tahu Jawa Barat itu SDM-nya kurang. Kurang apa? Kurang pendidikan. Ya, sembarangan. Kita lihatlah Jawa Barat seperti apa. Dia sedang mau membangun Jawa Barat, sedang mentransformasi Jawa Barat dengan cara mulai dari anak-anak kecil. Kemarin waktu dia mengeluarkan satu video yang mengatakan, adik-adik yang ganteng, adik-adik yang manis, awas loh kalau main handphone nanti Bapak Gubernur datang jemput. Saya kasih tahu sama cucu saya, Dek sini. Karena saya tahu cucu saya bagaimana mereka mau menggunakan handphone. Begitu saya kasih tahu, dia diam aja. Ini bisa dilapor loh Dek, ini tinggal pencet nih si Opung, mau. Janganlah Pung, tuh. Jadi bukan nakut-nakutin juga loh. Saya bilang benar juga sih Bapak. Sesudah itu dipermunculkan ke permukaan di Jawa Barat, ternyata banyak video bermunculan anak-anak, Pak Gubernur jangan ditangkap ya, Pak Gubernur. Waduh, responnya luar biasa. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak bersyukur. Amin. Kita nggak didengar sama anak kita, sama cucu kita. Bapak KDM bikin begitu, lumayan bagus saya pikir. Saya langsung karena itu apanya dia blognya dia, saya masuk ke sosmednya dia, saya bilang Pak, salut Pak, kami sebagai pendoa akan mendukung ini, Bapak terus maju. Ya, amin. Kita bangga loh punya gubernur loh ya. Banyak sekarang orang beramai-ramai membuli dia, begini begono, begini benar gak begini, masukin militer. Nah anak-anak muda, hati-hati ntar dijemput ditaruh di militer di barak. Ya anak muda loh khususnya itu ya, remaja-remaja. Karena kita tahu di Jawa Barat itu udah saya katakan SDM-nya itu tidak ada yang baik. Itu dari dulu kita udah tahu. Makanya gubernur kita melihat itu. Kita sebagai umat Tuhan bantu, kita tinggal Jawa Barat loh. Enggak mau berubah Jawa Barat, mau sekali kan, doakan. Saya percaya itu hasil dari doa-doa orang-orang kudus. Amin? Iya. Nah lalu kesehatan. Teknologi telemedicine telah memungkinkan manusia mengakses layanan kesehatan dengan lebih mudah melalui konsultasi online. Sekarang kita ke puskesmas saja harus online. Aduh,
Kita ini udah sulit yang begini-gini, benar gak Inang? Aduh, mesti manggil anak kita dulu. Tolongin saya mau berobat. Hanya mau daftar, jangankan kita konsultasi. Berobat aja sulit. Saya kemarin begitu ngurus KTP. Harus online. Jam berapa? Jam 8 dibuka. Begitu kita tet jam 8 sudah tutup. Ya Tuhan Yesus tolong, ini kok cepat amat. Besok lagi Bu, mulai lagi jam 8 tet. Sudah, saya datang ke kantor Dukcapil. Apa Bu urusannya? Oh, saya mau mengambil KTP saya yang sudah selesai. Katanya lewat online. Pak, gak bisa. Saya pokoknya mau perlu KTP, keluarin. Saya begitu aja, berani saya ngomong gitu. Ya Bu, tanda tangan di sisi keluar. Jadi kadang-kadang kita bisa dibohong-bohongin itu gimana saya gak ngerti. Kemarin juga. Kita lagi ngurus nih anak-anak sekolah. Oh, harus ke sono, ke sini, ke sono, isi ini. Aduh, repot banget. Udah pergi ke Bekasi, keluar. Jadi kita kadang-kadang diperhadapkan seperti itu. Kesabaran kita pun diuji. Ya, apakah kita, ya biar ya, saya langsung bilang, Pak saya nggak ngerti yang gitu-gituan Pak. Gimana? Coba Pak, ini Bu diajari ini. Nggak ngerti Pak. Udah gituin aja biar cepat. Itu namanya online, langsung. Nggak perlu kita gitu ngisi ini ngisi, repot sekali ya. Itulah, jadi sekarang ini semuanya konsultasi lewat online. Jadi sulit ya, kalau menurut saya sulit ya. Kami ini ya yang umur-umur segini, karena saya lihat di bandara, jangan jauh-jauh di bandara, kita mau beli tiket aja, tiket Damri pun pakai online. Kuiris, apa itu Bu? Aduh, ngejelasinnya sudah, nenek-nenek coba. Kuiris nggak ngerti, udahlah Pak, terima aja duitnya, lu sulit amat sih, kasihan ibu itu. Berjam-jam nunggu, nggak bisa-bisa, dia nggak ngerti, coba. Datanglah anak-anak muda yang dekat-dekat dia, kenapa nenek itu? Lu jangan naik-naik, kenapa bantu? Coba, ya kan? Jadi komunikasi kita pun dengan adanya teknologi ini pun semakin tidak ada kawannya. Sedap di kamar sendiri. Berjam-jam kita lupa, termasuk saya. Ya saya harus akui, saya kalau udah memulai game ya, game opung-opung ya, game nenek-nenek ya, yang gampang-gampang hanya nyocokin bunga merah dengan bunga merah, itu pun sulit. Kita harus akui loh, sampai saya kadang-kadang ini apa sih, mainan apa sih, tapi kita buktinya kemarin waktu saya lihat permainan saya, Tile Park udah 454. Luar biasa ya. Itu ibu-ibu, jadi kami pun tidak mau ketinggalan juga. Iya kan? Kita nggak mau ketinggalan, tetap belajar. Tapi minta diajarin, kita diomel-omelin. Harus sabar. Ya ampun Tuhan, hanya kesentuh aja sedikit dia lari. Udah kemana tadi ya? Aduh nyari setengah jam. Kita harus akui, iya kan? Nah, lalu apa? Itu tadi kesehatan, sekarang transportasi. Perkembangan teknologi transportasi darat seperti mobil, bus, kereta api telah membuat perjalanan lebih cepat dan nyaman, betul? Kita tinggal klik-klik di sini, mau naik apa? Mau naik bus yang bagus, yang biasanya yang bagus-bagus ya, yang apalah ya saya katakan yang cepat lah gitu ya. Nah, artinya kereta api juga seperti itu ya, cepat dan nyaman. Saya pun gitu, lagi ke Surabaya naik kereta api. Online. Kamu deh yang bikin ini, nggak ngerti. Berapa? 480. Mama jadi bayarnya 360. Kenapa? Mama sudah mendaftar sebagai lansia. Kapan aku daftar ya? Nggak ingat, pernah ke Gambir. Oh, ternyata saya aplikasinya nggak dibuka. Jadi dapat. Hebat ya, saya pikir gitu. Waduh, luar biasa, lumayan 20%. Ya kan? Pulang pergi aja untuk 4 orang udah lumayan. Seperti itu. Jadi memang betul-betul dibuat kita lebih cerdas, lebih cepat, lebih efisien ya. Lalu transportasi apa lagi? Online. Sekarang kita kemana-mana kan tinggal klik Gojek, Grab, ya kan? Enak banget lah pokoknya. Kadang-kadang orang bilang, lebih murah loh naik Grab, naik itu. Belum tentu, taksi juga kadang-kadang lebih murah loh. Kalau saya udah gak sabar nunggu seperti tadi,
Jam 4, saya jam 4 harus berangkat dari rumah. Pesan, Grab. Saya belajar juga. Cet. Lama, ini kok nggak nongol-nongol orang ini ya. Kok lama banget, dibatalin. Satu kali lagi, saya bilang gitu. Kita pesan yang taksi aja. Taksi juga kan ada. Puji Tuhan, cepat datang. Jadi seperti itu. Kalau kalian anak-anak muda yang seperti ini, saya pikir nggak perlu diajarin. Kalian udah jadi gurunya. Ya cucu kita aja nggak pernah belajar gitu-gitu. Kok bisa dia pencet-pencet? Saya juga bingung. Dari mana dia belajar? Oh Bung, ini salah, ini kesini, geser kesini. Udah. Kitanya akhirnya jadi bingung sendiri, ya kan? Nah jadi seperti itulah ya. Jadi semua kita mengubah cara untuk memesan transportasi pun itu juga termasuk juga salah satu tantangan buat kita ya. Nggak semua loh ya. Artinya anak-anak muda pun banyak juga yang nggak bisa ternyata. Aku juga nggak bisa tante. Lah kok bisa nggak bisa? Nggak belajar, nggak punya handphone. Ya diam dah kita. Mau bilang apa ya kan? Nah kita perlu menggunakan teknologi itu untuk mempromosikan kerajaan Allah. Amin. Dan bukan untuk menjauhkan diri kita dari Tuhan. Amin. Saya lihat juga teman-teman kita mengaku anak-anak Tuhan. Di Facebook itu dia ceritakan segala rupa. Berantam pun dia di situ. Dalam hati saya, aduh ini goblok banget ya jadi manusia ya. Dia buka-buka aibnya. Emangnya lu sendiri apa yang baca? Banyak orang. Iya kan banyak orang yang membaca lo. Gak usah lah di medsosnya begini-begini lo ngajak berantem. Aduh gak usah lah. Ya kita mempromosikan kerajaan Allah. Bukan untuk menjauhkan diri kita dari Tuhan. Amin. Itu saya katakan nanti hati-hati menjauhkan diri dari Tuhan. Sampai malam jam 2 baru tidur. Kan bisa kita lihat orang lagi online apa enggak. Benar gak? Mau ngumpat kayak lo di mana kan kelihatan. Dia lagi online jam 2. Pernah nih salah satu teman di gereja. Woi tidur. Saya gituin. Kok lo tahu gue belum tidur? Akan kelihatan siapapun yang sedang online kelihatan ya. Jadi nggak bisa kita ini ngumpet-ngumpet juga ya. Kamu yang tahu bagaimana kamu menggunakan medsosmu sampai jam 2 malam, sampai jam 3 malam. Sore aja, enak aja, lupa waktu. Ini yang dikatakan jangan sampai menjauhkan diri kita dari Tuhan. Amin. Tobat kita ya. Saya juga harus tobat. Menghadapi perubahan sosial. Perubahan sosial dapat terjadi dalam berbagai bentuk. Seperti perubahan dalam nilai-nilai, norma dan struktur masyarakat. Ini ya, kita perlu apa? Melihat situasi hari-hari ini. Kita harus menjadi teman bagi banyak orang. Hari-hari ini kita lihat banyak sudah tidak mengenal lagi mana bapaknya, mana ibunya. Kenapa saya katakan dia berani bunuh mamanya. Dia berani bunuh anaknya. Berani sama-sama anak sekandung melakukan perzinahan. Baca, Gojek yang di Medan, gila kan? Dia kakak beradik, tidak serumah, hati-hati anak-anak muda. Dia tidak serumah, tetapi mereka selalu melakukan hubungan suami istri. Lahir anaknya tidak mau terima, ini sosial loh ya. Dikirim pakai Gojek, kasihan tukang Gojeknya menurut saya. Ya tukang Gojek kan bawa aja, dia bilang itu kain, dia bawa. Dikirim ke masjid. Orang masjid terima, ih gila, mayat anak-anak. Dia ngumpat, kan gak bisa lagi dihubungi. Karena kan udah selesai urusannya. Ya tapi kalau namanya intelijen kan apapun bisa dibuka, ya kan? Dibuka, dapat tuh. Dapat suami istri, masih muda. Nah ini, ngeri kan? Jadi jadi anak-anak pun ya, yang saudara kandung udah gak kenal saudaranya, itu yang saya bilang tadi. Kenapa? Ya ini banyak hal yang membuat dia melihat ini dari komunikasi internet ini. Kita nggak tahu apa yang kita lihat setiap hari. Pasti itu mempengaruhi, membawa kita kepada hal-hal yang negatif. Ya jauh ya, hati-hati. Ya, makanya saya katakan tadi, dia sudah tidak kenal siapa bapaknya, siapa istrinya, siapa. Aduh, kalau kita lihat-lihat itu ya banyak sekali kejadian. Yang istrinya kedapatan lah sama suaminya orang lain. Dipukulin lah dia. Aduh Tuhan ini kok zaman apa sih? Ngeri loh ya.
Inilah tantangan yang kita hadapi ya. Jadi kita perlu menjadi apa? Garam dan terang dalam masyarakat. Dan bukan hanya menyesuaikan diri dengan budaya yang ada. Kita harus menjadi garam. Kalau kita lihat aneh-aneh dekat kita, jangan kita diam. Kita harus menjadi saksi di sana. Kita harus menjadi sahabat bagi mereka. Karena sekarang banyak orang tidak bersahabat. Karena itu tadi, asik di rumah dengan gadgetnya. Sudah tidak mengenal orang lain lagi. Tetangganya aja mungkin ada dibunuh, dia nggak tahu. Sampai udah busuk 10 hari. Keadaan memang itu. Mau bilang apa, ya kan? Nah inilah tantangan-tantangan yang kita hadapi hari-hari ini. Menghadapi tantangan spiritual. Lain lagi. Itu tadi fisik-fisiknya ya. Kita perlu melawan tipu muslihat iblis. Melawan godaan-godaan yang datang dari iblis dan pasukan-pasukannya. Ternyata pasukannya banyak. Ya, kalau kita lihat bagaimana perang, 1 kompi, 2 kompi melawan mungkin 1 negara seperti itu. Itulah, jadi yang dilawan itu kan banyak hal, ya. Seperti kita tadi tuh, banyak hal yang kita hadapi. Ya, kita perlu melawan keraguan dan ketakutan yang dapat melemahkan iman kita. Kita aja takut melihat situasi-situasi sekarang. Kita harus bisa melawan itu. Ya kan? Kita harus bisa ya, ketakutan-ketakutan, keraguan-keraguan. Gimana ya masa depan saya ya? Besok ya begini-begini gini. Aduh, maaf anak-anak muda, karena banyak anak-anak muda. Aduh, aku belum punya nih pasangan. Gimana ya? Aku udah melayani Tuhan, udah jungkir balik, doanya enggak datang-datang. Sabar. Ada waktu Tuhan yang tepat, amin. Saya pun dulu begitu. Lama amat ya, umur gue udah 25, targetnya kok gak datang-datang. Ah santai aja, apalagi kita di Jakarta. Gak ada mikir-mikir yang begitu-gitu. Yang penting aku kerja, aku melayani, aku bersekutu dengan saudara-saudara iman. Datang orang tua kita dari kampung. Halo, ini umurnya udah 25 tahun. Apakah sudah ada temannya? Dari kampung nih datang telepon. Kita bilang, oh ya sabar mam, sabar ya pak. Pasti kita asik aja main, asik aja nggak mikirin begitu. Tapi giliran sudah tiba, bingung juga, ya kan? Waduh, udah ada nih, begini. Saya kemarin melayani sepupu saya, ponakan saya. Jadi ponakan saya ini orang Batak, sama marganya sama saya. Tapi dia itu di lingkungan Betawi di Cibubur. Jadi model-model Batak atau model-model orang Indonesia dia betul-betul Betawi sekali. Dia dapat teman lalu dikenalkan dengan saya. Waktu dikenalkan minggu lalu saya datang ketemu dengan mereka. Langsung papanya bilang, Tok, Kak, tolong apa? No, calonnya bawa sini. Saya training 1 jam. Saya training. Lo mau cari pacar apa cari istri? Itu dulu kita tanya, ya kan? Cari istri tante katanya. Kalau cari istri sudah siap, berapa umurnya? Kan kita tanya. Udah berapa lama berteman? Konseling yang gitu-gitu diperhadapkan dengan kita nggak gampang jawabnya. Sepatu aja disuruh tanya nomor berapa coba. Benar gak Bu Gem? Kalau konseling pranikah seperti itu, sepatunya pasangannya ditanya nomor berapa. Kalau sampai nggak tahu dirimu berapa nomor sepatu pasanganmu, berarti kau mesti banyak berdoa. Nggak gampang loh ya, itulah ya diperhadapkan seperti itu. Jadi kita perlu melawan keraguan dan ketakutan yang dapat melemahkan iman kita. Kita tetap dalam iman kepada Tuhan, amin. Jadi kita sebagai prajurit Tuhan ya, menjadi prajurit yang siap siaga dalam zaman yang baru ini bukanlah tugas yang mudah. Betul? Tidak mudah. Ya. Namun dengan membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, mengenakan perlengkapan senjata Allah, tetap waspada dan berjaga-jaga dan mengandalkan kekuatan Tuhan, kita dapat menghadapi tantangan dan pertempuran spiritual dengan percaya diri. Amin. Ini amunisinya. Kalau enggak punya ini perlengkapi terus belajar. Cara kita bagaimana untuk kita mendapatkan ini? Kita berdoa untuk meminta kekuatan dan perlindungan dari Tuhan. Amin.
Gak bisa dengan kekuatan sendiri. Kekuatan kita ini terbatas. Tetapi kekuatan Tuhan tuh melebihi batas yang ada dari kita. Amin. Lalu apalagi? Mempelajari Alkitab. Itu tadi saya katakan baca itu hebat. Ya, saya kalau nggak sempat pagi agak-agak siang sedikit gitu loh. Ya, karena apalagi kami di WBI harus lapor. Lapor loh, nggak tahu kalau yang lain kan nggak lapor kan. Kalau kita lapor, apalagi ketua saya. Aduh, jam 12, jam 1 malam dia udah lapor. Ih, kapan bacanya dia ya? Sedangkan ini baru diumumkan tadi ya. Bacaan hebat, tanggal sekian. Kok dia udah lapor ya? Saya dalam hati hebat ibu ini. Kita rata-rata ada yang jam 10 malam baru lapor. Ada yang jam 9. Jadi tidak sama. Jadi kalau menurut saya ini mah tanggung jawab aja. Gak usah pakai-pakai. Saya udah lapor sebenarnya, tetapi ini perlu. Kan tadi dibilang mesti ada disiplin. Ya jangan bilang udah baca, kita belum tentu benar gak dia baca. Kan dia lah yang tahu, ya kan? Dia baca apa tidak. Nah, tapi bagus juga kita harus lapor. Jadi saya lihat kadang-kadang ada di bawahnya nih. Hari ini 1 orang tidak melapor. Ketahuan kan siapa? Kan bisa dilihat orangnya. Oh si Anu gak baca hari ini. Harus lapor loh. Berarti saya kagum gitu loh. Jadi kita pun mau tidak mau ini tanggung jawab kita. Kebutuhan kita, amunisi kita ini. Jangan dibiarkan, mesti nunggu-nunggu laporan. Jadi kalau orang itu gak ngelapor, dia gak ngelapor gitu loh. Kita bilang jangan laporin aja, bilang dia gak lapor, selesai. Iya kan? Jangan jadi beban juga membaca hebat itu loh. Karena 1 hari 4 pasal. 4 pasal gak mudah. Gak mungkin kita membaca. Nggak mungkin. Kita juga kan mesti cerna juga cerita. Apalagi Samuel ya tentang pengangkatan raja ya. Luar biasa ya. Nah jadi kita juga harus terus belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Tidak cukup di gereja kita mendengarkan. Pribadi kita harus terus belajar ya. Lalu berbagi pengalaman dan kekuatan dengan orang yang percaya lainnya. Kita juga harus bersaksi. Ya, apalagi kita ini di dalam tahun penuaian. Kita harus bersaksi, jangan tiap minggu. Siapa yang baru? Yang baru datang, kiri, kanan, muka. Gak ada, semua tetap setia. Berarti kita kurang mengunjungin orang. Kita berarti kurang penginjilan keluar. Iya kan? Kita harus sadari itu. Jadi jangan tetap setia. Padahal tahun penuaian. Harusnya orang di gereja ini bergerak loh, ya kan? Gak mungkin hanya yang di kul aja yang bergerak, semua kita harus sama-sama bergerak. Ya kan? Menginjil lah kita. Kita sampaikan kan menginjil itu gak harus bawa Bibel, orang bilang Batak, Alkitab. Ini loh ini enggak, makanya perlu kita tahu firman Tuhan. Jadi kita berjumpa dengan orang, kita bisa menyampaikan kebenaran-kebenaran itu. Amin. Itulah perlunya kita membaca hebat itu. Ya. Lalu kalau kita menjadi garam itu ya dalam masyarakat dan terus kita mempromosikan kerajaan Allah. Artinya itulah tadi dia tahun penuaian itu kita yang harus menjadi perpanjangan Tuhan. Bukan ibu gembala, bukan anto, bukan para pendua. Semua kita. Tiap minggu kita sudah diajarin dari firman Tuhan di ibadah. Tiap minggu kita mendengarkan firman Tuhan. Satu kita mengerti, satu kita lakukan. Jangan nanti Tuhan tuntut kita. Lu tiap minggu duduk manis tuh di gereja dengar apa? Saya pernah lo tes ya beberapa teman. Padahal udah sama-sama dengarnya. Tadi apa sih ngomong bapak itu tadi ya? Pura-pura lupa kita ngetes. Apa ya tadi ya? Ngantuk lo ya? Wih, apaan sih nggak tahu baru aja keluar. Gue bilang, aku tadi lupa. Padahal saya mau ngetes dia. Lupa tadi firmannya apa ya? Dari apa ya? Banyak loh. Jadi dia tidur di dalam gereja. Saya nggak tahu ya. Karena kan kalau dari depan orang menyampaikan firman Tuhan seakan-akan kita dininabobokan. Perhatikan, saya sudah perhatikan. Kalau yang sampaikan firman Tuhan agak lemoy-lemoy, pelan-pelan, redup. Semua kita ketawa di depan, lihat tuh. Udah mulai miring nih kapal. Lihat, perhatiin. Saya suka merhatiin ibadah. Tapi kalau dia yang semangat-semangat, semua. Contoh kemarin tentang yang diajak makan tuh khotbahnya siapa ya?
Yang dia bilang, ayo kita harus ajak makan kalau mau menginjilin. Ayo kita makan-makan ya. Bapak apa tuh? Ya kan. Jadi artinya kasih uangnya 5.000. 5.000 aja modalnya untuk menginjili orang. Kami bercanda-bercanda kemarin ibu-ibu. Bu Mary, yuk saya traktirin. Kan orang-orang berdosa. Aku enggak orang berdosa. Aku mau menjadi garam. Jangan yang berdosa diajak. Lain lagi itu cerita. Itu orang-orang yang belum mengenal Tuhan yang kita ajak dengan modal 5.000. Jadi kita kalau menginjili itu harus bayar harga. Bukan yang mahal-mahal, ngopi aja. Kami aja sesama GBI, sesama WBI aja nongkrong di tempat ngopi-ngopi di situ ya. Cerita-cerita, pengalaman, menguatkan padahal baru WBI. Bukannya cerita yang lain kami. Saya begini, saling menguatkan begitu loh. Ya, jadi enggak pernah putus ya. Jadi marilah kita menjadi prajurit yang siap siaga dalam zaman yang baru ini dan mempercayakan diri kita kepada Tuhan. Kita dapat memperoleh kekuatan dan pengharapan untuk menghadapi tantangan dan pertempuran spiritual dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Jadilah prajurit yang siap siaga. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan pada sore hari ini. Kami telah diajarkan oleh kebenaran firman-Mu Tuhan bagaimana kami menjadi seorang prajurit yang siap siaga. Dalam situasi kondisi yang mungkin tidak cocok dengan kami. Tetapi kami harus menghadapi tantangan demi tantangan. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami membutuhkan Engkau Tuhan. Ajar kami Tuhan. Roh Kudus menolong kami. Supaya kami diberikan Tuhan kepercayaan penuh. Sehingga kami berani Tuhan menyampaikan kabar-kabar baik kepada banyak orang yang ada di sekitar kami. Jangan biarkan kami terlena dengan situasi itu. Tetapi kami menjadi prajurit yang siap Tuhan. Kami akan pakai semua perlengkapan senjata Allah. Supaya kami tidak lemah iman. Tetapi kami terus berpengharapan kepada Tuhan. Bahwa Tuhan menjadikan kami menjadi prajurit yang siap siaga dan menjadi pemenang di dalam segala pertempuran. Terima kasih ya Tuhan, Kau perlengkapi kami dengan 9 karunia-karunia roh Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu selesai berbicara, tapi roh Tuhan yang terus memberikan pengertian yang dalam kepada kami, sehingga kami boleh mengerjakannya di dalam diri kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, syukur Bapa. Mari kita bangkit berdiri. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur
sorak-sorai yang dahsyat buat Allah kita. Puji Tuhan. Di sore hari ini kita belajar lagi tentang prajurit Tuhan dalam sisi yang lain lagi. Bahwa musuh-musuh kita adalah penguasa-penguasa di udara. Salah satunya adalah IT. Ya, apa yang ada di udara itu bisa menolong kita positif, baik, banyak belajar dari situ. Tapi juga bisa menjatuhkan kita. Jadi pilihan ada di tangan kita. Kalau engkau dekat dengan Tuhan, kau pasti bisa memilih mana yang baik. Untuk kita lihat, untuk kita dengar, dan untuk kita follow. Hati-hati hari-hari ini. Musuh itu lebih jahat daripada musuh-musuh yang kita hadapi secara jasmania. Hati-hati ya, banyak hal bisa menjatuhkan kita. Oleh karena itu sangat perlu kita dengan Roh Kudus dan dengan firman Tuhan. Yang setuju katakan amin. Bapak Ibu tahu nggak? Ini oma, opung, ya, lansia. Tapi dia tuh guru TK. Halo, amin, amin. Nah, bagaimana guru TK mengajar agama di sebuah TK yang multi agama, tidak ada guru agama dan itu free, tidak ada yang gaji, luar biasa. Ayo, yang muda-muda jangan kalah dengan lansia ya, karena kita semua harus menjadi berkat bagi orang lain. Siapa di tetangga, di arisan, di mana kita bisa masuk melalui firman, melalui kesaksian kita. Tidak usah mesti khotbah ya, tapi kita menyampaikan apa yang kita alami bersama Tuhan. Sebelahnya ini opung juga menjadi berkat bagi banyak orang. Di sekelilingnya, di lingkungannya, orang-orang yang belum percaya Tuhan. Tuhan jamah mereka. Ya, jadi anak-anak muda jangan kalah. Amin. Ya, haleluya. Mari kita arahkan tangan kita kepada Ibu Mary Napitupulu. Sore hari ini sudah menjadi berkat buat kita semua. Biarlah pengertian-pengertian dari Tuhan itu masuk ke dalam hidup kita, dalam pikiran kita. Bahwa musuh-musuh kita itu tersembunyi, ya seolah-olah baik, tetapi kami harus jeli, kami harus sensitif dengan bersama perlindungan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan untuk hamba-Mu ini, Engkau pakai dia dimanapun, kemanapun dia pergi, ke seluruh Indonesia, bahkan mungkin sebangsa-bangsa di dalam jaringan doa yang dia pimpin. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau menyertai dengan kekuatan, kesehatan dan hikmat-Mu berlimpah-limpah atas kehidupannya. Kau berkati keluarganya, suami, anak-anak, cucunya, semuanya ada dalam berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan untuk membawa berkat-Nya. Untuk keluarga kita masing-masing, untuk dibungkus Tuhan selalu di dalam zaman yang kurang baik ini. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu, dan kami mau pulang, kami merindukan berkat khusus daripada-Mu untuk keluarga kami masing-masing dan untuk kehidupan pribadi kami masing-masing. Yaitu berkat damai-Mu, sejahtera-Mu, anugerah-Mu, dan terutama Roh Kudus-Mu Tuhan untuk terus menuntun dan memimpin kami. Berikan kami perlindungan, berikan kami hikmat, menentukan apa yang benar, dan kami akan keluar sebagai pemenang. Dan terus kami menjadi alat-Mu Tuhan di akhir zaman ini. Dari hari ini sampai Tuhan datang kembali. Terus setia kepada Tuhan. Yang setuju katakan bersama-sama. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan berkati. Selamat hari Minggu, dan ibadah sore hari ini telah selesai, dan silakan untuk bersatu sejenak. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.